Guys, adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu statement daripada Israel, di mana statement daripada Israel ini diberi khusus kepada Indonesia? Statement apa guys? Apa yang Israel keluarkan statement mengenai Indonesia? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja termasuk Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sangat-sangat bikin panas statement daripada Israel, di mana Israel nekat bilang begini untuk Indonesia, dan selepas itu Indonesia langsung jawab ini. Apa guys? Apa nih? Apa yang dikatakan oleh Israel dan apa yang dijawab oleh Indonesia? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan jawab persoalan ini guys. Apa-apa pun, semak dulu video ini. Berita yang cukup heboh, kali ini lagi-lagi datang dari Israel dan Indonesia. Sebuah media terkemuka asal Israel yaitu Jerusalem Post baru-baru ini ternyata sempat menyebut negara kita sebagai negara terbelakang, karena telah menolak timnasnya bermain di Indonesia. Jika di situs Jerusalem Post judul yang artinya, sikap anti-Israel menjadi gol bunuh diri diplomatik Indonesia. Tapi setelah admin buka lamanya error. Admin kutip dari sumber-sumber Indonesia. Seperti apa kelanjutan berita yang cukup mantap ini? Setelah ini kita bahas satu persatu. Terbelakang karena tolak timnas Israel. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. Yang sudah merangkum berikut ini pada awalnya, media Israel ini pun mengatakan bahwa Indonesia melewatkan kesempatan, itu maksudnya, melewatkan kesempatan untuk memperbaiki citra pasca tragedi Kanjuruhan Indonesia. Kondisi yang melewatkannya karena prasangka anti-Israel yang tertanam kuat. Media tersebut juga mengatakan bahwa Indonesia menghadapi hukuman FIFA karena prasangka anti-Israel, dan pada Rabu pekan lalu FIFA, organisasi Badan Sepak Bola Dunia, secara resmi mengumumkan pencabutan hak Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen ini karena keberatan Indonesia atas partisipasi Israel. That this conflict is asymmetric by nature between Israel, the oppressor, the occupying power, and the Palestinian, the occupied, who are continuously being oppressed. Media itu pun mengatakan bahwa Israel adalah satu dari hanya 24 negara yang lolos ke turnamen yang pertama kalinya Israel melakukannya, dan akibatnya, citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah sebagai bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel, tulis media Jerusalem Post. Lama, yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Itu artinya di sini media tersebut pun mengatakan bahwa kita Indonesia adalah negara yang terbelakang karena masih dibutakan oleh anti-Israel. Bagaimana menurut kalian? Menurut admin mungkin itu cuma sekedar opini mereka, tapi di sini perlu kita tegaskan bahwa setiap negara memiliki prinsip masing-masing. Ada yang anti-imperialisme, ada yang anti-komunisme, ada yang anti-kapitalisme, dan ada juga yang anti-kolonialisme dan lain-lain.
Despite all the threats in the Middle East, including the abhorrent attack in the United Arab Emirates yesterday by the Houthis, Dan kita sebenarnya bukanlah negara yang anti-Israel, bos, tapi lebih tepatnya kita adalah sebuah negara yang anti terhadap penjajahan, anti terhadap imperialisme dan kolonialisme, dan sampai kini Indonesia pun masih full power mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, yang kini masih diduduki oleh negara Zionis Israel itu. Bahkan itu sudah jelas diungkapkan oleh Bapak Proklamasi kita Bapak Soekarno yang mengatakan bahwa, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Maka dari itu sikap itulah yang kita bawa sampai saat ini, bukannya anti-Israelnya, tapi lebih kepada anti-penjajahannya, anti-imperialisme dan juga anti-kolonialisme. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus, demi Indonesia maju, salam Indonesia. Itulah Israel, guys. Tapi kita terang-terang, guys, kalau kita tengok Indonesia memang tolak Israel ini dari Presiden Indonesia yang pertama lagi. Pertama sudah dia bagi maklum kepada semua, selagi Israel tidak beri kemerdekaan kepada Palestina, selagi itu Indonesia tidak akan campur secara langsung apa-apa hubungan diplomatik bersama dengan Israel. Selepas sahaja Indonesia menolak untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 untuk tahun 2023, Indonesia terus dikecam oleh negara-negara sekutu oleh Israel. Tidak juga dinafikan, FIFA juga mengkecam sekeras-kerasnya kepada tindakan Indonesia. Tapi kalau kita tengok, sebenarnya itu adalah hak Indonesia sama ada untuk menerima menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 ataupun sebaliknya. Dan selepas daripada itu, Argentina yang digantikan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah sempena Piala Dunia U20 pada tahun ini. Dan selepas daripada penolakan Indonesia untuk menjadi tuan rumah, di mana banyak sekali media-media daripada Israel yang menyatakan bahawa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang terbelakang sekali sebab menolak Israel untuk join Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan di Indonesia. Dan statement daripada Israel ini sebenarnya telah dijawab langsung oleh beberapa orang menteri di Indonesia dan juga Presiden Indonesia sendiri. Dan kalau kita tengok, persoalan ini sudah pun terjawab sejak daripada Presiden Indonesia yang pertama lagi. Kalau kita balik kepada sejarah-sejarah yang dulu, di Presiden Indonesia yang pertama sudah menyatakan selagi Israel tidak memberi kemerdekaan kepada Palestina, selagi itu Indonesia tidak akan melakukan ataupun melaksanakan apa-apa hubungan diplomatik bersama dengan Israel. Dan selepas daripada itu, Menteri Luar di Indonesia dan juga Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, menyatakan statement yang sama yang telah diungkap sekian lama oleh Presiden Indonesia yang pertama, iaitu selagi Israel tidak memberi kemerdekaan kepada Palestina, selagi itu Indonesia tidak akan masuk campur apa-apa hubungan diplomatik bersama dengan Israel dan tidak akan membenarkan segala kerjasama terjalin di antara Indonesia bersama dengan Israel. Dan keputusan Indonesia itu adalah muktamad, dan Indonesia dengan relanya menolak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Walaupun kalau kita tengok, apabila Indonesia menjadi tuan rumah U20, tidak mustahil ekonomi Indonesia pada masa kini satu dunia efek ekonomi. Jika Indonesia menjadi tuan rumah kepada penganjuran Piala Dunia U20, ekonomi Indonesia pasti akan meningkat sedikit dalam pelbagai aspek pelancongan dan juga aspek-aspek yang lain. Tetapi Indonesia sanggup untuk mengambil risiko dan sanggup untuk menolak menjadi tuan rumah. Apa-apa pun respect kepada Indonesia sebab berdiri teguh bersama dengan Palestina. Sebab itu adalah satu tanggungjawab untuk kita semua yang beragama Islam untuk mempertahankan Palestina daripada Israel.
Pendapat kalian semua bagaimana? Adakah tindakan Indonesia ini wajar? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.